Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita sebagai hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dan mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, kita syukuri hidayah ini, dan kita syukuri dengan kita mengamalkan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Karena itulah Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang ini adalah bulan Sya'ban, adalah bulan Hijriyah, bulannya kaum muslimin. Berbeda dengan bulannya orang Masehi, adalah bulan yaitu Masehi. Kita kaum muslimin, sebagaimana perkataan para ulama sunnah seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dilarang kita menyebut bulan Masehi, tetapi kehendaknya menyebut yaitu bulan Qamariyah, karena bulan Qamar ini berhubungan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala bulan Hijriyah, yang mana bulan Hijriyah ini ada amalan-amalan yang tidak ada pada bulan Masehi. Amalan-amalan pada bulan Hijriah banyak, seperti siam Ramadan, siam 6 hari pada waktu kita yaitu bulan Syawal, dan juga siam Yaumil Bid 13, 14, 15. Ini adalah termasuk mulianya bulan Dzulhijjah, yang bulan Qamariyah yang harus kita perhatikan. Demikian juga diwajibkan kita siam Ramadan, karena Ramadan adalah termasuk bulan Qamariyah. Selanjutnya kaum muslimin, bulan Syawal, maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk salat Id, dan juga memerintahkan kita setelah salat Id ini kalau mampu kita salat 6 hari. Siam 6 hari. Maka siam 6 hari, siapa yang setelah salat kemudian dia siam 6 hari, dikatakan oleh beliau seperti siam selama 1 tahun. Begitu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman. Sekarang tanggal yaitu 4 Sya'ban, yang berketepatan tanggal 24 Februari. Barang siapa yang punya hutang siam yang sebelumnya belum dibayar, maka puncak terakhir pembayaran adalah bulan terakhir Sya'ban. Dan ini perlu kita beritahu istri kita, beritahu diri kita, kalau kita pernah berhutang siam dan juga belum dibayar, maka masih ada kesempatan untuk membayarnya. Kemudian dikatakan bulan Sya'ban, kenapa? Pada masyarakat Arab pada zaman dahulu, mereka itu mencari air, mencari sumur-sumur untuk minum mereka, dan itulah dikatakan yaitu bulan Sya'ban. Ada pun hadis yang menjelaskan fadlu Sya'bana ala sairi syuhur, keutamaan bulan Sya'ban atas semua bulan, kafadli ala sairil anbiya,
seperti keutamaan diri saya kepada para nabi semuanya, ini adalah hadis palsu. Saya ulang lagi, keutamaan bulan Sya'ban daripada semua bulan ini seperti keutamanya beliau untuk semua para nabi adalah hadis palsu. Karena keutamaan bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena bulan Ramadan diturunkan di situ Al-Qur'an dan juga untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala bagi orang membacanya. Kemudian juga ada pun keutamaan bulan Sya'ban. Ada keutamaan, ada pula kebid'ahan pada bulan Sya'ban. Keutamaan pada bulan Sya'ban ini diangkatnya amal soleh. Ketika kita beramal pada bulan Sya'ban ini, terutama memperbanyak siam, kecuali orang musafir, karena ada sendirian, ini adalah siam sunnah. Upayakan kita bulan Sya'ban ini memperbanyak siam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak siam pada bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dzalika asy-syahru yaghfilun nasu. Bulan Sya'ban banyak manusia yang lupa. Baina Rajab wa baina Ramadan, antara bulan Rajab dan juga antara Ramadan, pertengahannya adalah bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Maka bulan Sya'ban diangkatnya oleh Allah Ta'ala amal-amal kita, amal seorang hamba ila rabbil alamin, kepada Rabb yang menguasai alam ini. Fa akhabbu, maka beliau mengatakan fa uhibbu ayyurfa amali. Maka beliau mengatakan, saya senang sekali apabila amalku ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa ana shaimun, sedangkan saya siam pada bulan Sya'ban ini. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan disahihkan oleh Albani. Karena itu kaum muslimin, terutama yang punya hutang siam, maka hendaknya segera dibayarkan. Ini adalah akhir dari pembayaran siam. Bagi orang yang sifatnya dia yaitu menginginkan untuk tambahan pahala, maka alangkah baiknya pada bulan-bulan ini kita memperbanyak siam, walaupun itu bukan wajib, tetapi tidak boleh mengkhususkannya hari-hari tertentu. Mengapa Rasulullah SAW memperbanyak siam Sya'ban? Yang dia pertanyaan, kenapa beliau pada bulan Sya'ban ini memperbanyak siam? Maka beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana hatta naqula la yuftiru. Aisyah, seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan adanya amal saleh beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siam Sya'ban, sehingga akan mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Beliau tidak pernah berbuka, dan ini adalah amalan sunnah. Padahal beliau sudah maksum, diampuni oleh Allah Ta'ala pahala yaitu dosanya, tetapi beliau masih senang beramal soleh, memberi contoh kepada umat-umatnya. Kemudian juga ada hadis Aisyah qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shauma syahra illa Ramadan. Saya belum pernah Rasulullah SAW menyempurnakan siam satu bulan melainkan siam Ramadan. Artinya siam Ramadan adalah siam yang wajib, yang Allah wajibkan untuk hamba yang beriman. Adapun siam Sya'ban apabila kita yaitu memperbanyak siam, alangkah baiknya. Karena siam sunnah ini faedahnya banyak. Ketika ada orang itu lupa dia siam wajib, maka dengan siam sunnah ini akan menutup kekeliruan kita, kelupaan kita ketika kita tidak menjalankan siam yang wajib. Ini adalah faedahnya. Karena itu bagi siapa, terutama istri-istri kita yang sedang datang bulan, maka hendaknya bersegera untuk menutup kekurangan siamnya pada zaman dahulu. 1 tahun ketika dia punya hutang, maka hendaknya terakhir pembayaran adalah bulan Sya'ban. Apa hikmahnya Rasulullah SAW memperbanyak siam pada bulan Sya'ban? Jadi apa faedahnya? Kenapa beliau memperbanyak siam pada bulan Sya'ban ini? Dijelaskan dalam yaitu oleh para ulama sunnah, karena bulan Sya'ban diangkatnya amal soleh. Diangkatnya oleh Allah Ta'ala amal soleh pada bulan Sya'ban, sehingga dengan amal soleh maka beliau senang sekali kalau beliau itu siam diangkat amal soleh itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yaitu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, amalan bid'ah pada bulan Sya'ban. Jadi amalan sunnah pada bulan Sya'ban. Amalan bid'ah pada bulan Sya'ban banyak sekali. Pertama, mereka memperbanyak bangun malam nisfu Sya'ban.
Nisfu Sa'ban maknanya tanggal 15 malam tanggal 15 nisfu Sa'ban. Daripada mempersiapkan diri pergi ke sholat Jum'ah. Jadi dia yaitu pada malam itu memperbanyak yaitu bangun malam, tapi mereka meninggalkan sholat Jum'ah, meninggalkan sholat wajib. Ini adalah keliru, karena wajib adalah paling baiknya yaitu amal. Karena Allah Ta'ala akan memberi pahala bagi orang melaksanakan kewajiban dan akan menghukum bagi orang meninggalkan kewajiban. Berbeda dengan amalan sunnah. Maka jangan sampai ketika kita meninggalkan amalan wajib karena mempertahankan sunnah. Karena sunnah amalan yang nomor 2 setelah mengamalkan kita yang wajib. Kemudian juga mereka mengkhususkan ibadah nisfu Sa'ban. Ini adalah amalan bid'ah. Ibadah nisfu Sa'ban. Tapi kalau kita pada waktu malam nisfu Sa'ban, biasanya sebelumnya kita juga salat malam, maka kita tidak dinamakan mengkhususkannya. Kalau kita pada waktu malam, maka orang muslim termasuk Rasulullah SAW pada waktu safar pun tidak pernah meninggalkan salat malam. Tetapi kalau kita salat malam berketepatan tanggal 15 Sa'ban tidak mengapa, karena kita tidak bermaksud untuk mengkhususkannya. Yang nomor 3, hadis palsu yang harus kita fahami. Tanggal 15 Sa'ban malamnya salat, kemudian siangnya puasa, tidak ada dalil. Tapi kalau kita tidak mengkhususkannya kemuliaan nisfu Sa'ban, tapi kita kebiasaannya mengamalkan salat malam, kemudian siangnya kita siam, boleh. Karena yang dimaksudkan di sini ibadah secara khusus tidak ada dalil, tidak boleh. Karena ibadah itu tauqifi, harus ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis palsu. Siapa yang tidur malam 15 Sa'ban, malamnya malam 15 Sa'ban, dan malam itu maka hatinya tidak akan mati. Ini adalah hadis dusta. Tidak boleh kita amalkan, karena amal ibadah harus dasar dengan dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka ditolak. Demikian juga barang siapa bangun malam tanggal 15 Sa'ban, tanggal 5 Sa'ban pasti masuk surga. Berarti orang tua akan menunggu 1 tahunnya, menunggu Sa'ban tanggal 5. Lalu mereka sholat dan dia akan dijamin masuk surga. Tidak. Karena surga dijamin dengan amal soleh. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan Anda warisi di antara yang sebab kamu beramal. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan hari yang tidak dikhususkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh pula kita mengkhususkan malam hari yang tidak dikhususkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka bulan Ramadan kita dianjurkan sholat tarawih. Dianjurkan siangnya kita siamkan, itu perintah Allah. Demikian juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 malam yang ditolak doa. Nah, ada yang mengatakan 5 malam yang ditolak doanya. Allah Ta'ala tidak menolak doa hamba. Bahkan kita dianjurkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi Allah tidak pernah menolak doa hambanya, kecuali doa itu dicampuri dengan kesyirikan. Maka Allah memberitahu siapa yang berbuat syirik maka tidak diterima amalnya. Ini adalah sudah jelas dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita yaitu mengamalkan amalan yang itu secara mutlak Allah Ta'ala membolehkan, maka kita boleh mengamalkannya. 5 malam tidak ditolak doanya. Pertama, malam Rajab. Nah, ini adalah pemalsu dari orang ahli bid'ah. Jadi pertama malam Rajab yang sudah lewat kemarin. Malam nisfu Sa'ban, barang siapa yang sholat malam pada waktu nisfu Sa'ban, maka doanya yang dulu dan yang akan datang akan diterima oleh Allah. Ini adalah hadis palsu. Demikian juga malam Jumat. Malam Jumat ada hadisnya, tetapi ini dimasukkan di sini. Malam Jumat kalian itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Malam 2 hari raya ini, yaitu malam 2 hari raya kita dianjurkan untuk berdoa secara wajib tidak ada. Tapi kita kapan saja berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Karena Allah Ta'ala tidak melarang kita berdoa, kecuali berdoa di atas kuburan tidak boleh. Berdoa di tempat-tempat yang kesyirikan tidak diperkenankan. Kemudian berikutnya, malam nisfi Sa'ban terdengar suara, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Katanya mereka bahwa Allah Ta'ala mendengarkan doanya orang yang malam nisfi Sa'ban dia bangun,
Kemudian mengatakan yaitu terdengar suara hal min mustaghfirin fa astaghfirlahu, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara didengar oleh manusia, dan ini adalah hadis palsu. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kapan saja, dan menyuruh istighfar kapan saja, menyuruh tobat kapan saja. Hadis ini ada hadis lemah. Hal min su'alin fa'atihi, dengan hadis yang nisfu Sa'ban, banyak orang memalsu hadis. Siapa yang mau memohon pada Allah Ta'ala pada pertengahan nisfu Sa'ban tanggal 15 Sa'ban, maka Allah akan mengabulkan doanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, Allah tidak mengabulkan doa selain daripada nisfu Sa'ban. Padahal kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala berdoa ud'uuni astajib lakum. Kemudian juga siapa sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat, siapa yang sholat nisfu Sa'ban pada waktu tanggal malam 15 100 rakaat dan membaca 1000 surat Al-Ikhlas, 100 rakaat kemudian membaca 1000 surat Al-Ikhlas, ini adalah hadis palsu, tidak boleh diamalkan. Maka semua hadis di atas tidak benar, tidak bisa kita jadikan dalil. Tetapi kapan saja kita pada bulan Sa'ban, kebiasaan kita membaca Al-Quran, kebiasaan kita berdoa, kebiasaan kita bangun malam salat, silakan, karena kita tidak mengkhususkannya. Begitulah kaum muslimin perlu kita fahami, karena ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada bulan yang dibuat orang ahli bid'ah dimuliakan, padahal itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala berkata, adalah ulama sunnah di Saudi yang disekani oleh para umara dan juga para ulama. Itulah kenikmatan bagi orang punya ilmu. Dia berkata, seandainya dibolehkan mengkhususkan qiyamul lail pada nisfu Sa'ban. Saya ulang lagi, seandainya dibolehkan mengkhususkan qiyamul lail pada malam nisfu Sa'ban, yaitu malam tanggal 15, tentu mengkhususkan bangun malam Jumat lebih utama. Kalau Jumat itu sayyidul ayam, rajanya hari, dan juga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa orang yang sholat malam itu. Oleh karena itu hari Jumat lebih utama daripada terbitnya matahari. Ini bantahan dari Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala membolehkan mengkhususkan qiyamul lail pada bulan nisfu Sa'ban, tentu mengkhususkan bangun malam Jumat lebih utama. Karena itu upayakan kita setiap malam dibangun, sekalipun hanya sholat 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Karena orang beramal soleh, Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal itu untuk dirinya, tidak ada orang minta pahala dan tidak ada orang kirim pahala. Karena Allah mengatakan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'aliya. Barang siapa berbuat jahat maka kembali dosanya kepada dirinya sendiri. Selanjutnya kaum muslimin, padahal juga disebutkan di sini pula, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadri adalah yaitu malam Lailatul Qadar dimulai dari malam 21. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, man qama lailatul qadri, barang siapa yang bangun salat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dasarnya iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa mereka dari dulu, tentunya dosa yang ada hubungan dengan Allah. Adapun dosa berhubungan dengan manusia, hutang piutang atau berbuat zalim, maka dia hendaknya meminta maaf kepada orang dizalimi. Kalau hutang maka hendaknya dia harus membayar hutangnya, karena itu haknya manusia, dan Allah memberi kesempatan kepada hambanya yang dizalimi, maka doanya orang dizalimi terkabulkan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan ittaqi da'watal madlum, hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, maka Allah Ta'ala tidak akan menghalangi doanya orang dizalimi. Karena itu kaum muslimin, jangan sekali-kali kita menzalimi keluarga kita,
menzalimi orang lain karena doa, walaupun mereka orang miskin, walaupun mereka orang yang masyarakat awam, tapi kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaum muslimin yang harus kita fahami. Semoga dengan keterangan singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya, menunjukkan jalan yang benar, memudahkan kita untuk beramal yang wajib maupun beramal soleh. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.